Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Salsabila, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, pelatihan, dan pengembangan berdasarkan jurnal yang saya dapatkan, yaitu dari jurnal Analisis Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan. Menurut Kaswan tahun 2013, pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Menurut Kaswan tahun 2013, pengembangan merupakan proses di mana karyawan oleh keterampilan dan pengalaman agar berhasil pada pekerjaan sekarang dan tugas-tugas di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Nah, manfaat dari pelatihan pengembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaatnya bagi karyawan itu sendiri. Yang kedua itu manfaat bagi organisasi itu. Jadi yang pertama, manfaat bagi karyawan adalah membantu para karyawan membuat keputusan dengan lebih baik. Jadi dalam setiap keputusannya itu harus diambil dengan secara bijaksana. Yang kedua, manfaat bagi karyawan adalah meningkatkan kemampuan para karyawan dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam suatu pekerjaan itu kan mesti selalu ada permasalahan. Nah, jadi dengan adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini, jadi karyawan itu dilatih untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatkannya kepuasan kerja bagi karyawan. Jadi dalam pekerjaan itu karyawan merasa puas atas hasil kerjanya dan merasa senang dan tidak merasakan menjadi suatu yang beban seperti itu. Nama saya Gita Nunita, NIM 18070100024. Ya, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pelatihan atau pengembangan pada sumber daya manusia. Ada hal yang harus kita ketahui dalam langkah-langkah melaksanakan pelatihan agar berjalan secara sukses. Antara lain, yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi atau yang sering kita sebut dengan needs analysis atau needs assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip proses belajar yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu keempat, mengevaluasi program sumber daya manusia. Ada beberapa langkah-langkah, contoh seperti di samping. Gambar-gambar langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan, yaitu ada prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan kurun waktu yang tertentu. Analisis kebutuhan, yaitu ada kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Selanjutnya itu ada penentuan tujuan dan materi pelatihan. Terus selanjutnya penentuan metode pelatihan, on the job training atau off the job training. Dan yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Ya, perkenalkan, nama saya Siva Drenal Rasapi, NIM 25. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah keluaran dibagi dengan masukan. Salah satu unsur keluaran adalah prestasi kerja. Jadi prestasi kerja meningkatkan keluaran, meningkatkan produktivitas meningkat.
Terus yang kedua itu ada meningkatkan mutu, pelatihan dan pengembangan yang tepat. Tidak saja meningkatkan kualitas dari keluaran, tetapi juga meningkatkan kualitas atau mutu dari keluaran. Tenaga kerja yang berpengetahuan dan berketerampilan baik hanya akan membuat sedikit kesalahan dan cermat dalam pelaksanaan kerja. Yang selanjutnya ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan yang tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan di perusahaan dan dapat menimbulkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sikap mental yang lebih stabil. Yang selanjutnya ada menghindari keusangan atau obsolescence. Usaha pelatihan dan pengembangan diperlukan secara terus-menerus supaya para tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang kerja mereka. Ini berlaku untuk tenaga kerja non-margelian maupun untuk tenaga kerja margelia. Yang terakhir ada menunjang pertumbuhan pribadi. Pelatihan dan pengembangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga menguntungkan tenaga kerja sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah penyusunan program pelatihan atau pengembangan. Penyusunan program pelatihan atau pengembangan terdiri atas berbagai macam tahap, yaitu yang pertama ada tahap 1, identifikasi kebutuhan pelatihan atau studi pekerjaan atau job study. Terus tahap kedua itu ada penetapan sasaran pelatihan atau pengembangan. Tahap yang ketiga, penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Tahap keempat, penetapan metode pelatihan atau penyajiannya. Yang ke tahap kelima, percobaan dan revisi. Tahap keenam, implementasi dan evaluasi. Terima kasih. Nama saya Lili Husna Kumaladewi, NIM 36. Pelaksanaan program merupakan suatu kegiatan investasi untuk mewujudkan SDM yang mapan dari segi pemikiran, sikap, dan keterampilan. Namun, upaya peningkatan kompetensi tersebut harus melalui training dan sasarannya. Yang pertama, pelatihan dalam jabatan. Penggunaan teknik pelatihan di mana para peserta dilatih langsung di tempat kerja dalam rotasi pekerjaannya. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Para pegawai dilatih mengerjakan beraneka ragam tugas dengan prinsip partisipasi dan pengalihan kemampuan. Yang ketiga, sistem magang. Selanjutnya, 4 bentuk pelaksanaan program. Seorang pegawai belajar dari pegawai lain dianggap lebih berpengalaman dan dilatih lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, coaching. Melalui mana seorang pemimpin mengerjakan cara-cara kerja yang benar kepada bawahannya. Yang ketiga, menjadikan seorang pegawai baru sebagai asisten pejabat yang lebih tinggi. Yang keempat, penugasan pegawai tertentu untuk dalam berbagai panitia.